Action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Aziz dan juga rekan-rekan sekalian. Dimana pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dengan topik identifikasi plan motor DC menggunakan metode recursive least square atau RLS dan extended least squares atau ELS dengan studi komparatif recursive least squares versus extended least squares. Dimana pada kali ini kita akan menjelaskan dari mata kuliah sistem kontrol digital dan identifikasi sistem kelas A. Next. Selanjutnya berikut adalah anggota dari kelompok kami, dari saya sendiri, Aditya Dampargalih, ada rekan saya Beni Dewantoro, Wahyu Akbar Fitriana, dan juga Muhammad Rafli. Next. Selanjutnya merupakan alur pembahasan pada presentasi kali ini, ada 12 secara garis besarnya. Kami akan memulai dari latar belakang dan tujuan, kemudian menjelaskan deskripsi hardware yang digunakan. Selanjutnya kami akan membahas bagaimana kami menentukan sampling time yang tepat menggunakan step response, lalu merancang sinyal PRBS sebagai input eksitasi. Setelah data berhasil diakuisisi, kami akan membahas proses identifikasi menggunakan RLS dan juga ELS secara terpisah. Dilanjutkan dengan validasi model, analisis residual, hingga analisis full zero dan response step. Presentasi akan ditutup dengan tabel perbandingan komprehensif dan kesimpulan. Mungkin nanti di akhir sesi akan ada juga tentang penjelasan secara singkat kode yang digunakan pada metode RLS dan juga ELS nantinya. Next. Selanjutnya adalah latar belakang dan juga tujuan dari presentasi kali ini, di mana latar belakangnya motor DC adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam sistem kendali, mulai dari robot, konveyor, hingga kendali posisi yang presisi. Nah, untuk merancang controller yang baik, kita membutuhkan model matematika yang akurat dari plan tersebut. Lalu, pendekatan teoretik murni seringkali tidak cukup karena adanya ketidakpastian parameter seperti gesekan, inersia rotor, dan variasi beban. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan identifikasi sistem secara eksperimental menggunakan metode rekursif seperti RLS dan juga ELS sehingga memungkinkan estimasi parameter secara real time. Lalu tujuannya ada 3. Yang pertama, memperoleh model dinamik motor DC secara eksperimental. Yang kedua, membandingkan performa model ARX dari metode RLS dengan model ARMAX pada metode ELS. Dan tujuan yang terakhir yaitu memvalidasi model menggunakan data independen. Selanjutnya, next. Nah, di sini merupakan deskripsi plan dari sistem motor DC yang kita gunakan, di mana plan yang kami gunakan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pertama Arduino Uno, selanjutnya ada driver motor L298N, ada motor DC, dan juga ada rotary encoder optik, di mana Arduino Uno di sini digunakan sebagai microcontroller yang menjalankan algoritma PRBS dan membaca encoder secara real time. Selanjutnya yang driver motor tadi digunakan untuk mengkonversi sinyal PWM dari Arduino menjadi tegangan yang mampu menggerakkan motor. Motor DC sebagai plan-nya itu yang nantinya akan diidentifikasi. Dan yang keempat, rotary encoder itu memiliki 36 lubang yang menghasilkan 72 pulse per revolusi dalam mode change. Nah, sinyal dari plan di sini itu kami gunakan adalah tegangan dalam volt yang bervariasi antara sekitar 3,76 volt sampai 10,35 volt. Sedangkan output yang diukur adalah kecepatan rotasi motor dalam RPM. Data dikirimkan dari Arduino ke MATLAB melalui komunikasi serial UART dengan baud rate 100
115.200 bps ke PC atau MATLAB. Next. Di sini selanjutnya adalah penentuan sampling time dengan metode step response. Berikut ada beberapa prosedur, di mana yang pertama adalah memberikan input step ke motor dengan PWM penuh. Di mana langkah pertama ini sebelum akuisisi data yaitu menentukan sampling time yang tepat. Lalu kami menggunakan metode standar berbasis step response, yaitu memberikan input step ke motor lalu merekam respon kecepatannya. Dari grafik yang terlihat di sini bahwa motor diberikan tegangan step dan kecepatan direkam hingga mencapai steady state. Kami mengidentifikasi titik 63,2% dari nilai steady state, di mana titik ini dikenal sebagai time constant tau dalam sistem orde pertama. Nah, selanjutnya hasil yang kami peroleh dari MATLAB di sini steady state RPM-nya itu sebesar 1672,7 rpm dan time constant tau besar 0,1940 sekon yang ditandai dengan marker warna merah di lingkaran pada grafiknya. Berdasarkan dari aturan praktis, sampling time dipilih antara tau per 10 hingga tau per 20. Nah, kelompok kami memilih time sampling yaitu 19,4 milisecond atau tau per 10 sebagai keseimbangan antara resolusi yang cukup dan kemampuan komputasi di Arduino nantinya. Next. Nah, di sini selanjutnya ada perancangan sinyal PRBS. Setelah sampling time ditentukan, kami merancang sinyal eksitasi PRBS atau pseudo random binary sequence menggunakan LFSR 8 bit dengan tab pada posisi 8, 4, 3, dan 2. PRBS dipilih karena memiliki sifat menyerupai white noise dalam domain frekuensi, sehingga mampu mengeksitasi seluruh frekuensi penting sistem secara merata dalam satu eksperimen. Nah, di sini sinyal PRBS yang kami rancang dengan panjang sequence yaitu 255 bit, diulang sebanyak 2 kali periodenya, jadi jumlah periodenya itu 2 kali, dengan pdiff-nya sebesar 2, yang artinya setiap bit PRBS dipertahankan selama 2 sampling periode atau sekitar 38,8 milisecond. Total sampel yang direkam adalah 1020 sampel selama sekitar 20 detik. Tegangan beralih antara 3,76 volt untuk logika rendahnya dan 10,35 volt untuk logika tinggi di sekitar titik operasi 7 volt. Sebelum perekaman dimulai, motor dihangatkan atau ada warm up selama 5 detik pada PWM 150 untuk memastikan kondisi operasi yang stabil sebelum pengambilan data sampelnya. Nah, selanjutnya alasan pemilihan PRBS seperti yang saya katakan tadi ada 3 yang menjadi pokok alasan bagi kelompok kami. Yang pertama yaitu mengeksitasi seluruh frekuensi penting sistem secara merata. Yang kedua itu memiliki sifat white noise dalam domain frekuensi dan cocok untuk identifikasi model ARX ataupun Armax. Next. Di sini selanjutnya adalah data input output hasil eksperimen. Di sini kami mengakuisisi data eksperimennya. Bisa dilihat pada gambar di mana ini adalah hasil rekaman data eksperimen kami. Pada subplot atas itu terlihat kecepatan motor DC-nya dalam RPM yang berfluktuasi mengikuti perubahan input PRBS yang kita dapatkan tadi. Lalu berosilasi di sekitar 1500 hingga 1800 RPM, dan pada gambar yang bawah terlihat itu adalah tegangan PRBS yang beralih secara acak antara dua level.
Yang perlu digarisbawahi, yang penting dari gambar ini adalah motor itu merespon setiap perubahan input dengan jeda waktu yang terlihat jelas, sehingga dapat dikonfirmasi bahwa sistem memiliki dinamika yang cukup kaya untuk diidentifikasi. Lalu kecepatan tidak pernah turun ke nol karena sinyal dirancang di sekitar titik operasinya. Nah, kita mendapatkan data 1020 sampel ini, kemudian kami bagi dua, yaitu 510 sebagai sampel estimasi dan 510 selanjutnya digunakan untuk sampel validasi, sehingga memastikan evaluasi model dilakukan pada data yang belum pernah dilihat oleh algoritma identifikasi. Selanjutnya untuk metode identifikasi RLS akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode identifikasi RLS, di mana metode pertama yang kami gunakan adalah Recursive Least Square atau RLS dengan ARX orde 3. Model ARX mengasumsikan bahwa output saat ini merupakan fungsi linear dari output dan input masa lalu, ditambah dengan white noise. Faktor parameter diestimasi terdiri dari 6 elemen, yaitu 3 koefisien A yang berkaitan dengan output masa lalu, di mana bisa kita lihat di sini, dan 3 koefisien B yang berkaitan dengan input masa lalu. Bisa juga kita lihat di sini untuk koefisien B-nya. Lalu, algoritma RLS memperbarui parameter secara rekursif setiap sampel menggunakan forgetting factor lambda sebesar 0,99. Nilai ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sambil tetap mempertahankan memori data lama. Hasil identifikasi menunjukkan A sama dengan min 1,0084, untuk A2 yaitu min 0,1237 dan A3-nya sama dengan plus 0,1976. Untuk data B, yang pertama adalah B1 didapatkan 5,0936, B2 0,3597, dan B3-nya adalah 2,3484. Fungsi alih diskrit GZ-nya adalah dengan numerator yaitu 0,50936, lalu 0,3597, dan yang terakhir adalah 2,3484, dan denominatornya adalah yang pertama adalah 1, yang kedua adalah min 1,0084, yang kedua adalah min 0,1237, dan yang terakhir adalah 0,1976. Oke, berikutnya adalah mengenai konvergensi parameter RLS. Nah, bisa kita lihat pada gambar grafik ini menunjukkan bagaimana RLS berevolusi selama proses identifikasi berlangsung. Pada subplot atas, untuk koefisien A, terlihat adanya osilasi besar di awal. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah perilaku normal karena kami menginisialisasi matriks covariance P dengan nilai 1000 kali matriks identitas. Nilai besar ini memberikan kebebasan maksimal pada algoritma untuk bergerak cepat di awal pembelajaran. Setelah 50 hingga 100 sampel, semua parameter mulai konvergen dan stabil. Yang paling dramatis adalah subplot bawah untuk koefisien B besar sampai B1. Mengalami spike sangat besar hingga mendekati plus 100 di sampel pertama. Kemudian turun drastis dan stabil di sekitar nilai 5.
Ini terjadi karena pada sampel awal data yang tersedia sangat sedikit sehingga estimasi belum akurat. Yang penting tidak ada divergensi hingga akhir rekaman di sampel ke 510, mengonfirmasi bahwa algoritma RLS dengan forgetting faktor 0,99 bekerja dengan baik dan stabil. Berikutnya adalah mengenai metode identifikasi ELS. Nah, bisa dilihat di sini terdapat perbandingan parameter di tabel. Metode kedua yang kami gunakan adalah ELS atau Extended Least Square dengan model Armax. Perbedaan mendasar ELS dan RLS adalah dengan adanya tambahan model noise CZ pangkat min 1 orde 2 yang dimasukkan dalam vektor regresor. Dalam model ARX dan RLS, noise diasumsikan white noise murni. Namun, pada kenyataannya, noise pada motor DC dapat berwarna akibat gesekan mekanis, ripple encoder maupun interferensi elektromagnetik dari driver L98N. ELS mengkompensasi hal ini dengan mengestimasi sekaligus parameter plan dan parameter noise secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari parameter ELS-nya, di mana untuk A1-nya adalah min 1,0591. Berikutnya adalah A2 min 0,1357 dan A3-nya adalah plus 0,202. Berikutnya adalah B1. B1-nya bisa kita lihat mendapatkan hasil 5,2502. B2-nya 0,8828 dan B3-nya adalah 1,3446. Untuk parameter yang C, yaitu yang pertama C1-nya min 0,0287 dan C2-nya adalah min 0,0113. Perlu dicatat bahwa nilai C1 dan C2 sangat kecil mendekati 0. Hal ini mengidentifikasikan bahwa noise pada sistem kami sudah mendekati white noise, sehingga keunggulan ELS dan RLS akan relatif kecil namun tetap terukur. Berikutnya adalah mengenai konvergensi dari parameter ELS. Nah, di sini terdapat grafik evolusi parameter ELS, di mana grafik evolusi parameter ELS memiliki 3 subplot, karena ada tambahan koefisien C untuk model noise. Pada subplot pertama, koefisien A, pola konvergensinya mirip dengan RLS, namun dengan spike awal yang lebih terkontrol, maksimum sekitar kurang lebih 1,5 dibanding kurang lebih 2,5 pada RLS-nya. Subplot kedua untuk koefisien B itu menunjukkan yang B juga mengalami spike, namun hanya hingga sekitar plus 10. Jauh lebih kecil dari RLS yang mencapai plus 100. Ini karena ELS tidak menggunakan forgetting faktor agresif, sehingga kovarian berkembang lebih terkontrol. Yang menarik adalah subplot yang ketiga atau yang C, atau model dari noise-nya. Terlihat pada C1 dan C2, konvergen ke nilai yang sangat kecil, yaitu sekitar min 0,02 hingga min 0,03. Ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa noise pada plan motor DC kami sudah cukup putih, sehingga kontribusi model noise C tidak terlalu signifikan secara numerik. Berikutnya adalah hasil training model RLS
versus data aktual, di mana ini akan menunjukkan performa dari training RLS. Nah, pada grafik ini menunjukkan perbandingan antara data aktual yang ditandai dengan garis biru dan prediksi model RLS dengan garis merah putus-putus. Pada fase training menggunakan 510 training pertama atau 510 sampel pertama. Secara visual, kedua kurva hampir berimpit di sepanjang 10 detik rekaman. Model berhasil mengikuti fluktuasi kecepatan yang disebabkan oleh perubahan PRBS, baik puncak maupun lembahnya. Deviasi paling terlihat hanya di awal transien sekitar 0 hingga 0,5 detik, saat motor masih dalam kondisi percepatan dari 0. Best fit training RLS mencapai 90,86%. Nilai ini dihitung menggunakan norma Euclidean antara output aktual dan prediksi, ternormalisasi terhadap variasi output. Nilai di atas 90% mengindikasikan bahwa model ARX Orde 3 sudah mampu menangkap dinamika dominan motor DC dengan sangat baik. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk performa training ILS, hasil training dari model ILS dengan data aktual. Pada grafik training ILS ini terlihat bahwa garis magenta putus-putus untuk prediksi ILS juga hampir berimpit dengan data aktual warna biru. Secara visual, perbedaan dengan RLS hampir tidak terlihat. Keduanya sama-sama sangat baik dalam mengikuti data training. Namun untuk secara numerik, base training ELS mencapai 91,32%, unggul 0,46% dibanding RLS. Selisih kecil ini konsisten dengan temuan bahwa C1 dan C2 bernilai sangat kecil. Model noise C hanya memberikan kontribusi marginal. Ini merupakan indikasi yang baik karena ILS emang sedikit lebih akurat, tetapi perbedaannya tidak dramatis karena noise pada sistem sudah mendekati white noise yang diasumsikan oleh RLS. Next. Untuk validasi model RLS, validasi cross validation, sekarang masuk ke tahap yang paling kritis, yaitu validasi model. Data yang digunakan di sini adalah 510 sampel terakhir yang sama sekali tidak digunakan selama proses identifikasi. Ini adalah uji generalisasi model yang sesungguhnya. Terlihat pada grafik bahwa model RLS, garis merah putus-putus, masih mampu mengikuti data aktual, yaitu garis warna biru, dengan sangat baik, meskipun menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Fluktuasi kecepatan dengan amplitudo hingga kurang lebih 300 rpm berhasil diprediksi dengan akurat. Untuk base fit validasi RLS 90,97% dengan RMSE sama dengan 9,09 rpm. Yang sangat penting untuk dicatat adalah bahwa performa validasi 90,97% itu hampir identik dengan performa training, yaitu 90,86%. Selisihnya hanya 0,11%. Ini merupakan bukti kuat bahwa model tidak mengalami overfitting dan mampu menggeneralisasi dengan baik ke data baru. Next. Untuk hasil validasi model ELS juga sangat memuaskan. Prediksi ELS yaitu garis magenta putus-putus itu dapat mengikuti data aktual dengan sangat baik, bahkan pada bagian-bagian di mana kecepatan turun cukup dalam hingga sekitar 1300 rpm. Lalu base fit validasi ILS itu di 91,18% dengan RMSE sama dengan 8,87 rpm. ILS mengungguli RLS dengan selisih RMSE sekitar 0,22 rpm. Tidak besar secara absolut, namun
konsisten dan terukur. Sama seperti RLS, performa validasi ILS 91,18% mendekati performa training 91,32%. Selisih hanya 0,14%. Ini mengkonfirmasi bahwa model RMAX juga tidak overfitting meskipun memiliki dua parameter tambahan dibanding ARX. Kedua model terbukti robust dan dapat diandalkan. Next. Berikut analisis residual RLS. Analisis residual merupakan cara kita memverifikasi apakah model sudah menangkap semua informasi dari data atau masih ada pola yang terlewat. Idealnya residual atau error harus berperilaku seperti white noise, acak, zero min, dan tidak berkorelasi. Pada panel kiri atas, untuk time series residual RLS terlihat error berfluktuasi secara acak di sekitar 0 tanpa tren yang jelas. Ini merupakan tanda yang baik. Ada satu outlier sekitar lebih dari 43 rpm yang kemungkinan disebabkan gangguan mekanis sesaat. Kemudian panel kanan atas menunjukkan histogram residual yang berbentuk mendekati lonceng dan simetris di sekitar 0 atau mendekati distribusi normal. Kemudian panel kiri bawah adalah uji autokorelasi. Terlihat hampir semua leg berada di dalam batas kepercayaan yang digambarkan oleh garis merah putus-putus, mengindikasi residual tidak berkorelasi satu sama lain. Yang terakhir, panel kanan bawah adalah uji korelasi silang antara residual dan input. Di sini terdapat beberapa leg yang sedikit melebihi batas, terutama di leg positif kecil, yang menunjukkan masih ada sedikit korelasi antara error dan input, yang merupakan keterbatasan dari model ARX itu tersendiri. Next. Untuk analisis residual ALS secara keseluruhan menunjukkan pola yang sangat mirip dengan RLS. Pada time series residual di panel kiri atas, error ALS juga berfluktuasi acak di sekitar 0 dengan outlier yang sama di sekitar lebih dari 43 rpm. Mengonfirmasi bahwa outlier tersebut berasal dari gangguan eksternal, bukan dari kelemahan model. Kemudian, untuk histogram residual ILS di panel kanan atas, itu memiliki bentuk yang sedikit lebih lebar, namun masih mendekati simetris, menunjukkan distribusi yang hampir normal. Pada uji autokorelasi ILS, hampir seluruh leg juga berada dalam batas kepercayaan, performa serupa dengan RLS. Keunggulan model noise C yang diharapkan memberikan autokorelasi tidak terlalu terlihat secara dramatis, karena memang nilai C1 dan C2 yang sangat kecil. Pada uji korelasi silang di panel kanan bawah, leg 0 menunjukkan spike antara 0,37. Namun ini wajar karena leg 0 bukan uji kausalitas, dan leg positif lainnya menunjukkan pola serupa dengan RLS. Secara keseluruhan, residual ILS sedikit lebih bersih di leg negatif, namun perbedaannya tidak signifikan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peta pole zero, mengenai analisis RLS terlebih dahulu. Jadi pada peta pole zero RLS di sebelah kiri terlihat ketiga poles yang ditandai tanda silang semuanya berada di dalam unit circle. Dan dapat dikatakan bahwa model RLS ini dikatakan stabil. Juga terdapat satu pasang zero kompleks conjugate yang juga berada di dalam unit circle dan satu zero real. Next. Berikutnya, pada peta pole zero ALS di sebelah kanan, pola distribusi poles dan zero sangat mirip dengan RLS, di mana semua poles juga berada di dalam unit circle. Model ALS ini dapat dikatakan stabil, dan kesamaan posisi poles antara RLS dan ALS mengkonfirmasi bahwa kedua metode mengidentifikasi dinamika plane yang konsisten. Kedua model menghasilkan representasi yang stabil dan siap digunakan sebagai basis perancangan controller. Next, ada response step model. Grafik response step ini menunjukkan bagaimana model yang telah diidentifikasi akan merespon jika diberikan input step. Ini adalah cara intuitif untuk memverifikasi apakah karakter dinamik model masuk akal secara fisis.
Respon step model RLS di sebelah kiri itu menunjukkan karakteristik overdamp, tidak adanya overshoot, dengan waktu naik sekitar 0,3 hingga 0,5 detik dan steady state di sekitar 120 satuan ternormalisasi. Bentuk respon yang bertangga adalah karakterisasi cast system discrete. Respon step model ELS di sebelah kanan itu memiliki karakter serupa, overdamp tanpa overshoot, namun dengan waktu naik yang sedikit lebih cepat, di angka 0,2 hingga 0,3 detik dan steady state sekitar 115 satuan. Kedua respon ini konsisten secara fisis dengan step respon motor DC asli yang kami rekam sebelumnya, di mana time konstan itu terukur sekitar 0,194 detik, di mana ini adalah validasi kualitatif tambahan bahwa model kami mempresentasikan dinamika plane yang benar. Berikutnya adalah perbandingan performa RLS dan ELS. Bisa diganti slide-nya. Untuk ringkasan dari perbandingan komprehensif antara kedua metode ini, itu dari sisi akurasi, ELS unggul di semua metrik. Best fit training di 91,32% berbanding dengan 90,86%. Best fit validasi 91,18% berbanding dengan 90,97%. Dan RMSE validasi itu di angka 8,87 RPM berbanding dengan 9,09 RPM. Jika melihat pada tabel perbandingan parameter, perbedaan terbesar itu ada pada koefisien B2 dan B3. Bisa di next slide-nya. Dimana ELS mendistribusikan gain input lebih merata ke leg 2 sebesar 0,8828, sementara RLS memberikan bobot lebih besar ke leg 3 sebesar 2,3484. Ini konsisten dengan cara LS memobilisasi sedikit korelasi noise model melalui model C. Namun perlu dipahami bahwasanya setiap selisih performa antara keduanya sangat kecil, sehingga keunggulan LS yang tipis ini disebabkan karena noise pada sistem memang sudah sangat mendekati white noise. Ini terbukti dari nilai C1 dan C2 yang sangat kecil. Jika noise system lebih berwarna, keunggulan LS akan jauh lebih signifikan. Next, itu ada diskusi dan analisis. Dari hasil identifikasi model RLS dan ELS yang kami lakukan, itu dapat beberapa hasil diskusi. Yang pertama adalah mengapa ELS bisa dikatakan sedikit lebih baik, di mana motor DC nyata itu memiliki berbagai sumber noise yang tidak sepenuhnya itu white atau putih. Gesekan viskos yang non-linear, slip mechanics encoder, dan ripple tegangan dari switching L298N, ELS dengan model CZ-1 mampu menangkap sebagian kecil struktur noise, yang mana ini menghasilkan estimasi parameter plane yang sedikit lebih akurat. Lalu untuk diskusi yang berikutnya adalah mengapa RLS tetap sangat kompetitif. Karena noise dominan pada sistem ini memang sudah mendekati white noise. Motor DC bekerja pada kecepatan konstan di titik operasi yang cenderung memiliki noise yang lebih stasioner. Ditambah dengan forgetting factor di 0,99 membuat RLS yang menjadi sangat adaptif. Lalu berikutnya keterbatasan dari model ini. Itu yang pertama, model linear hanya valid di sekitar titik operasi 1600 sampai 1700 RPM. Pada kecepatan yang sangat rendah, gesekan statis mendominasi dan akan menyebabkan model menjadi kurang akurat. Yang kedua, spike konvergensi awal RLS yang sangat besar perlu diwaspadai jika algoritma diimplementasikan secara online pada sistem real time. Berikutnya merupakan kesimpulan. Kami dapat menarik beberapa kesimpulan dari eksperimen yang kami lakukan tentang identifikasi metode RLS dan LS. Yang pertama, tentang sampling time yang berhasil ditentukan secara sistematis dari step respon motor dan menghasilkan nilai TS di 19,4 milisecond. Yang terbukti memadai untuk menangkap dinamika dominan sistem. Dan yang kedua, itu the signal PRBS N sama dengan 8. Kami rancang itu berhasil mengeksitasi motor secara memadai. Terbukti dari hasil identifikasi dengan best fit mencapai 90% untuk kedua metode. Lalu yang ketiga, ada model RLS dengan struktur ARX order 3 menghasilkan best fit validasi 90,97% dan RMSE 9,09 RPM. Model stabil dan tidak overheating. Keempat, itu ada model LS dengan struktur RMS order 3, 2 menghasilkan best fit validasi 91,18% dan RMSE 88,87 RPM. Ini sedikit lebih akurat dengan biaya kompleksitas yang lebih tinggi. Lalu yang kelima adalah analisis residual pada peta pol zero
dan respon mengkonfirmasi bahwasanya kedua model valid, stabil, dan secara fisis masuk akal. Rekomendasi dari kami adalah untuk mengimplementasikan control rate efisien, gunakan dengan model RLS karena lebih sederhana. Dan untuk kebutuhan akurasi, dapat menggunakan ELS. Berikutnya adalah merupakan referensi yang kami gunakan dari Landau dan juga Lijung dan juga Arduino Documentation. Oke. Terakhir, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan mengenai kode method yang digunakan. Baik. Share screen-nya. Saya akan menjelaskan untuk pertama kita mencari time sampling-nya, di mana dari program Arduino kita memberikan input unit step, didapatkan hasil time sampling-nya seperti ini, waktu selama 5 detik, dan didapatkan PWM juga RPM-nya. Dari data ini kita masukkan ke program MATLAB, kita panggil data tadi time sampling, dan didapatkan untuk rekomendasi sampling time-nya itu di antara 0,0097 second hingga 0,0194 second. Di sini kita mengambil 0,0194 atau 19,4 milisecond. Setelah dapat sampling time-nya, kita masukkan juga ke data PRBS di Arduino Uno, sehingga didapatkan keluaran PRBS-nya seperti ini. Kita mengambil sampel hingga 1020 sampel, terus 1020 data. Kemudian kita panggil lagi, kita masukkan ke program untuk identifikasi per motor DC menggunakan LLS dan juga ILS. Ini kita panggil lagi data PRBS tadi. Ini untuk bagian load dan pemrosesan data. Kemudian dilanjutkan untuk kita identifikasi menggunakan metode RLS. Seperti ini. Selanjutnya ke identifikasi metode ILS. Kemudian di bagian 4 ini bagian evaluasi fase training untuk RLS dan ILS-nya. Dan bagian 5 itu bagian validasi. Dan bagian 6 ini untuk analisis residualnya. Dan bagian 7 untuk call zero dan respon step-nya. Dan ini untuk print tabel perbandingannya. Dan jika di run, sini jadi lihat ada beberapa yang tadi gambar-gambar yang sudah dimasukkan dalam PowerPoint. Juga di sini ada fungsi alih dari metode RLS, parameter RLS dan fungsi alihnya. Juga sini metode RLS, parameternya juga fungsi alihnya. Baik, sekian dari pembuatan kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.